Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Nurul Isnaini dengan NIM 5302200066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian dan sistem penilaian akhlak guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Apa sih itu pembagian dan sistem penilaian akhlak? Ya, di sini itu ada yang pertama itu ada pembagian akhlak. Kewajiban dalam akhlak Islam erat hubungannya dengan kewajiban dalam fikih dan tauhid. Meskipun kewajiban dalam tiga aspek ini berbeda-beda karena mempunyai arti masing-masing, tetapi pada dasarnya semua berjalan tak terpisahkan. Perbuatan terpuji atau tercela terhadap Allah SWT dinamakan hubungan vertikal, sedangkan hubungan terpuji atau tercela terhadap sesama manusia atau alam sekitar dinamakan hubungan horizontal. Supaya manusia tidak tertimpa kehinaan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan makhluk lainnya, maka dia harus selalu berpegang kepada agama Allah, yakni selalu berakhlak karimah. Orang-orang yang berakhlak baik kepada Allah SWT akan selalu merendahkan diri di hadapannya. Misalnya ketika melakukan sholat maupun bersujud di waktu berdoa dan munajat, membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahlil, takbir, dan ketika melakukan ibadah mahdah lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, memohonlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah dan lembut dan lemah lembut. Dari bisikan kalbu sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Banyak manusia berakhlak buruk terhadap Allah, mereka beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah, namun juga kepada yang lain. Mereka berburuk sangka pada Allah, tidak sopan dalam mendirikan sholat, dan seringkali tidak mendengarkan apabila Al-Quran sedang dibaca. Orang yang berakhlaknya baik selalu punya rasa kasihan dan cinta terhadap sesama manusia, juga binatang, lingkungan, dan alam kesadaran hidup. Dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitar harus dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Orang yang akhlaknya baik akan menghindari buruk sangka terhadap orang lain, namun tetap waspada dan hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mempergunjingkan sebagian orang lain. Baik, selanjutnya yaitu pengertian baik dan buruk. Pengertian baik secara bahasa diterjemahkan dalam kata khair. Qudloid Malfuh mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Dengan mengetahui sesuatu yang bernilai baik, maka kita akan mudah mengetahui yang buruk. Sesuatu yang tidak baik biasanya tidak sempurna, kualitasnya di bawah standar, kurang dalam menilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, selanjutnya ukuran baik dan buruk. Ada beberapa pendapat tentang ukuran baik dan buruk. Ada yang menilainya dengan agama, tradisi, rasional, pengalaman, dan sebagainya. Al-Ghazali mengemukakan bahwa orang yang bertaklid saja dengan menyampingkan akal adalah bodoh. Sementara orang yang hanya merasa cukup dengan akalnya saja, lepas dari cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka dia tertipu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aliran paham dalam filsafat etika. Yang pertama itu ada tradisionalisme, yang kedua ada rasionalisme,
yang ketiga ada empirisme, yang keempat itu ada intuisionisme, yang kelima itu ada hedonisme, yang keenam ada evolusionisme, yang ketujuh idealisme, yang kedelapan vitalisme, yang kesembilan ada utilitarisme, yang kesepuluh ada deologia, yang ke-11 ada naturalisme, yang ke-12 ada ajaran Islam. Ya teman-teman, itulah aliran paham dalam filsafat etika. Ya, jadi ada 12 ya teman-teman, aliran paham dalam filsafat etika. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pembagian dan sistem penilaian akhlak. Semoga bermanfaat, dan apabila kurang tepat saya mohon maaf dan bisa ditambahi oleh teman-teman, atau bisa langsung mendapatkan penjelasan dari ibu dosen. Baik, cukup sekian dari saya. Yang pastinya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menghindari buruk sangka terhadap orang lain, namun tetap waspada dan hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mempergunjingkan sebagian orang lain." Baik, selanjutnya yaitu pengertian baik dan buruk. Pengertian baik secara bahasa diterjemahkan dalam kata khair. Godloy Malfuh mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Dengan mengetahui sesuatu yang bernilai baik, maka kita akan mudah mengetahui yang buruk. Sesuatu yang tidak baik biasanya tidak sempurna. Kualitasnya di bawah standar, kurang dalam menilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, selanjutnya ukuran baik dan buruk. Ada beberapa pendapat tentang ukuran baik dan buruk. Ada yang menilainya dengan agama, tradisi, rasional, pengalaman, dan sebagainya. Al-Ghazali mengemukakan bahwa orang yang bertaklid saja dengan menyampingkan akal adalah bodoh. Sementara orang yang hanya merasa cukup dengan akalnya saja, lepas dari cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka dia tertipu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aliran paham dalam filsafat etika. Yang pertama itu ada tradisionalisme, yang kedua ada rasionalisme, yang ketiga ada empirisme, yang keempat itu ada intuisionisme, yang kelima itu ada hedonisme, yang keenam ada evolusionisme, yang ketujuh idealisme, yang kedelapan vitalisme, yang kesembilan ada utilitarisme, yang kesepuluh ada deologia, yang ke-11 ada naturalisme, yang ke-12 ada ajaran Islam. Ya teman-teman, itulah aliran paham dalam filsafat etika. Ya, jadi ada 12 ya teman-teman etika. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pembagian dan sistem penilaian akhlak. Semoga bermanfaat, dan apabila kurang tepat saya mohon maaf dan bisa ditambahi oleh teman-teman, atau bisa langsung mendapatkan penjelasan dari ibu dosen. Baik, cukup sekian dari saya. Yang pastinya banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.